Tu. Danny Welbeck. Tu. Danny Welbeck. Tu. Danny Welbeck. Tu. Danny Welbeck. Bertie me said to Matt Busby, have you heard of an off-back Highbury? No, said Matt, you cockney twat, but where does Stratford end us? Rice, baby. Rice, baby. Rice, baby. Ruben Amorim enggak. Cupu. Bumper dulu ah. Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan dia Raymond Cunha. Woi. Kemarin kenapa bang? Udah nyampe di depan gawang tiba-tiba kehabisan gas ya bang? Iya nih, aduh. Belum terbiasa. Sebelum kita mulai tadi karena kan kameramen Arsenal nyanyi tuh. Gimana? Gua ada versi lain tuh. Ada versi lain. 60 million Down the drain, Kai Havertz scores again katanya kan. Ini ada versi baru nih. Apa? Sebenarnya punyanya Crystal Palace. Iya. Cuma mau ngomongin untuk United. Samena waka 15 in the league again. We won the FA Cup. Kan Crystal Palace 12 again. We're 12 again. Who gives a fuck? But we won the FA Cup katanya kan. Nah, itulah. Lu tadi ngadu channel sama gua aja kalah, gimana MU-nya nggak mau kalah? Soalnya tadi sebelum produksi dia cuma ngasih Danny Welbeck, jadi gue persiapin satu aja. Arsenal nih bos, senggol dong Arsenal bos. senggol kiper. Senggol dong, Saliba dong. Doing the Saliba dulu dong. Itu nanti kita bahas. Saliba, Sekarang waka Saliba cuman senggol sambil tarik. Wah lu makan tuh. Apa nih? Kesel gue. Kita lagi ada di balik lagi ke Galau Cafe. Kok gambaran Galau Cafe beda bang? Yoi, biasa beda. aja. Kita Apa di ya? kantor. Kita di kantornya. Karena lagi ada meeting di sebelah. Yoi. Ownernya lagi meeting di sebelah. Ya kali masa kita bilang, Iya. bro kita mau syuting. Iya. Kamu cepet dulu. Besok nggak usah syuting di sini lagi. Udah bro. besok nggak usah di sini lagi bro katanya. Oke, sekarang kita mau bahas, hasil-hasil IPL udah pada keluar nih semua. Terakhir kemarin, Do You Miss Us IPL. Itu diketahui sama Gary Neville kerekam Leeds United. Gary Neville, Carragher, sama satu lagi siapa itu. Jadi kan diliatin tuh supporternya lagi pada sebelum mulai pertandingan. Mereka belum mulai tuh komentator kan. Jadi pada ketawa-ketawa, gila kocak banget ini masa mereka bela-belain bawa spanduk gede IPL Do You Miss Us kata Gary Leeds Neville. United. Iya, Leeds United kata Gary Neville. Nggak ada yang kangen sama lu, tahu gitu. Kerekam kamera semua masuk live, goblok. Tapi ya itulah. Mungkin marketing juga kali. Ya tapi basically who misses Leeds United? Iya, siapa yang rindu Gak ada Leeds yang rindu United? sama Leeds United. Ini Ini Sunderland sih. iya. Iya. Kalau yang lu Tapi tanya, kalau secara marketing Sebenarnya itu gini, Mon. derby. nanyanya itu jangan kepada kami penggemar IPL yang lain. Lu tanyanya itu ke farmers ya. Ya Kok ke farmers sih? farmers yang ini Swalayan. bukan bukan. Lu jadi promo gratis. Enggak ya, ini loh yang ini peternak katanya. Ya, karena domba-domba yang kangen sama Leeds United ya. Kan ya isinya Leeds kan cuma itu doang, domba ya kan. Oke, langsung aja kita bahas nih. Pertandingan pertama, Liverpool versus Bournemouth. Gila sih. Yang dinodai oleh insiden rasis. Oh iya. Nah itu baru rasis. Ya. Kalau bagi lu yang suka komen, kalau kita ngomen banter-banteran terus bilang, lu jangan rasis dong, padahal nggak ada yang rasis di situ Yang ya. rasis juga. Lu bedakan, rasis itu adalah ketika lu warna kulit, agama itu ras ya, itu warna kulit itu ras. Karena dari kata dari ras, rasis. Kalau gue bilang klub lu cupu, lu jangan bilang, bang kita diskusi sehat dong, jangan rasis. Rasis dari mana, anjing? Kasar banget ya asli. Nah, gue kesel, gue bocah-bocah tengil baru belajar
berdebat udah so banyak tahu. Manyak munyuk. Iya. Klub manyak munyuk. Nggak, nah itu satu lagi, gue tahu kalau warga Poros mah udah pinter-pinter. Iya. Pange pernah bilang, bagi orang yang mengatakan arsendal, celeng, munyuk, Tuyul merah. apa, itu adalah kalau menurut Pange ya, dan gue setuju sama dia, itu adalah fans sepak bola Pangeran Siahaan. Itu dia mengatakan ini adalah fans-fans yang gagal berevolusi, dan gue setuju sama dia. Ya. Lu kalau memang mau datang ke kolom Poros Salang atau ke gua pribadi di Twitternya gua, lu datang kayak gitu, gua nggak akan jabanin lu. Kalaupun gua jabanin itu karena gua lagi bosen, ya. Dan gua bakal maki-maki lu. Jangan tadi kayak ada yang komplain, gua datang ngomong kayak gini, lu malah nyerang personal katanya. Lah ngapain gua ngomongin masalah debat sepak bola sama lu, udah lu datang-datang aja bilang munyuk apa semuanya kan? Who the fuck you? Ada ya? Udah gak zaman cuy. Bro. Lu mau ngomongin kayak ini kameraman Arsenal dia ya. Dia fans Arsenal. Kita juga sering kok debat-debatan, tapi debat ilmu, debat sehat. Munyuk ya. Nggak pernah sama sekali. Karena kalau lu bikin Kunyuk gitu, tapi, MU kunyuk. Emil kunyuk. Nggak, jadi berdebat tuh sehat. Dan caranya kalau lu pengen ya bocil-bocil, kalau lu pengen ikut berdebat di forum yang isinya kayak Poros Salang, kayak DPI, yang apa semua itu yang di kelas-kelas atas lah, box to box apa semua itu ya. Lu datang dengan ilmu. Kalau lu cuma datang dengan banter-banteran munyuk celeng apa, lu pergi ke Facebook atau kemana deh, lu main sama seumuran lu aja. Nih, sama kita nggak? mulu nih. Kesel gua. No, karena Poros Salang itu udah, aku mau bahas Liverpool Bournemouth nih. Ya itu rasis. Ya, itu kemarin Semenyo ada. tapi keren. Semenyo ada Insiden. tapi sempat ketinggalan 2-0 duluan Ya, kan. Baru Semenyo ngegas sampai menit 87, baru datang gol ketiga dari siapa ya? Gue lupa, gol ketiga. Gakpo. Oh ya Gakpo. Dari Gakpo, terus gol terakhir dari Ciesa. Ah ya. Oh, gol 87 Ciesa dulu. Terakhir ditutup Ciesa sama baru. Nah, itu menurut gua insiden yang harusnya jadi apa ya? Jadi cambuk buat Liga Inggris. Ya. Karena siapa yang menduga penonton disabilitas bisa karena dia pakai kursi roda kan. Serasis itu gitu loh. Dia maju ke dekat board terus dia teriakin Semenyo dengan kata-kata yang nggak pantas. There is no room for racism in football. Even lo disabilitas gitu. Yeah. Jadi menurut gua kita bahas pertandingannya aja ya. Ya. Ini salah satu pembelian terbaik Liverpool kalau menurut gua. Siapa? Words berhasil bikin Asis dan gol. Bukan, lini tengah Bournemouth berantakan. Terus Ekitike juga bikin Gol dan asis. lini belakang Bournemouth lebih berantakan lagi. Walaupun dia bikin asis sama gol satu ya. Gol pertama dari dia. Dan itu impact yang luar biasa di pertandingan pertama. Nah menurut gue ya kalau mau beli pemain striker kayak gitu, jangan dari mentang-mentang nih di Liga Inggris nih dia nih jago nih, Liam Delap, main beli aja. Walaupun gue dulu juga seneng sama Liam Delap. Akhirnya ya kelihatan sekarang siapa yang ada potensi buat jadi title contender. Mentalnya luar biasa, permainannya luar biasa. Menurut gue Salah nggak berubah, dia tetap ada porsinya, nggak rebutan sama yang lain. Bola tetap diarahkan ke Gakpo atau ke Ekitike, bahkan McAllister pun disiplin gitu. Walaupun mereka kecurian sama Semenyo karena emang kekurangan back Liverpool adalah kecepatan lari kan. Jadi begitu bola daerah dikasih ke Semenyo udah digas langsung. Ditambah lagi memang jadi kualitas daripada Semenyo juga harus kita akuin ya. Nggak gampang juga gol-gol yang dilakukan. Wah gila sih itu bener-bener soloran yang luar biasa sih. Makanya gue bingung kenapa nggak ada yang beli Semenyo ya? Apa Bournemouth naruh harga? Enggak juga. Dia ditaruh harga 40 juta kagak ada yang ngambil. Karena semuanya tuh lagi fokusnya ke Ekitike sama si Enggak, tapi model kayak sama Spurs Gyökeres. kayak gitu-gitu. Iya enggak. Ngambil. Karena Spurs juga kan ikut-ikutan kan ngejar Mbumo. Terus Chelsea ngejar Delap. Gua ngerti kalau Delap tuh gua ngerti kenapa Chelsea kejar. Dari awal kan kita udah tahu nih. Chelsea itu punya porsi ngambil pemain tuh harus muda dan harga di bawah sekian gitu loh. Gue lupa deh, harga Semenyo tuh 40 apa 70 ya? Nanti ditulis di bawah sama. Oh iya, kalau kalian tahu boleh tolong komen aja di bawah. Lupa gue. Tapi yang pasti
possible banget buat diangkut. Even Newcastle nggak ngelirik dia tuh aneh banget. Kalau kita ngelirik Semenyo salah karena kita punya pemain kunnya ada Bumo, ada Mason Mount. Jadi ya buat apa numpuk pemain model kayak gitu. Cuman gila sih Semenyo sih gila sih. Ketiga kemarin it works. Works banget. Setiap dia bergerak diikutin hampir 2-3 pemain. Itu Liverpool menang di pertandingan pertama 4-2 dan dia sekarang memuncaki klasemen Liga Inggris. Nice work, bros. Dia atau City ya lupa gua. City dong, City 4-0. City ya, City 4-0 ya. Oke. City juga ngebantai. Ya, Belum Belum ya? Belum. Karena lu udah ngomongin City tadi. Oh iya boleh. Ya udah silakan deh City. Jadi City menang 4-0. Man City menang lawan di kandang Wolves. Abang-abangan Maluku. Ya. Tijani Reinders. Makanya gue bilang kan dulu, lo cek lah episode sebelumnya, gue bilang City ini bukan kontender kalau dia dapat pemain yang benar-benar dia butuhkan. Siapa yang ngira dia ngambil Tijani Reinders? Kalau Ryan Cherky kan emang udah lama kan. Tapi nggak ada yang duga kalau dia nyamperin AC Milan buat ngambil Reinders dan itu works. Gila, itu gue kayak ngelihat Gundogan muda anjir. Gila. Plus kalau gue bilang Wolves doesn't work. Karena kalau gue bilang tanpa Kunya memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih tim. Itu overall game milik City udah. Mungkin lawannya mungkin juga overpower ya kemarin. Nggak terlalu kelihatan Wolves pergerakannya. Wolves mainnya cepet loh. Iya cepet, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya dia distribusi bola itu masih seakan-akan Kunya masih main di situ. Jadi maksud gue itu distribusi bola dari sayap-sayapnya itu doesn't work anymore. Karena ya lu butuh model-modelan yang Kunya yang ya termasuk ya nanti kita bahas di pertandingan MU Arsenalnya. Cuman maksudnya when you don't have that kind of player anymore, mereka nggak bisa berbuat banyak. Ditambah lagi memang City juga, kalau gue bilang kemarin City nggak ngerti karena memang overpowering Wolves atau memang this is the quality they bring now. Iya. Gue setuju sih kalau overpowering tuh, tapi kalau dari segi permainan seru, saling berbalas serangan, defense-nya juga Wolves juga nggak main-main kan. Sepeninggal Kunnya mereka masih ada Strand Larsen, masih ada siapa? Andre, terus masih ada Gomez. Ya tapi kan kelasnya beda ya Pak. Iya beda emang kelasnya sama City. Even City tuh nurunin pemain barunya Nico Gonzalez itu bermain luar biasa. Terus Oscar Bob gila dia satu assist. Oscar Bob yang justru kemarin menurut gua rada kurang. Mungkin karena emang mereka hampir nggak banyak menyisir lapangan di sebelah kiri ya. Doku. Jadi Doku tuh hampir nggak punya chance. Tapi yang lo mesti sorot tuh Erling Haaland udah gila. One chance one goal lu gila itu orang. Ya. Sakit. He's a different being by himself. Iya. Cuma maksud gue tuh beruntung lah Pep Guardiola dapet dia. Ini juga gue pengen lihat City ngelawan yang agak sepadan aja dulu. Kalau kita mau melihat kemungkinan mereka sampai di mana nanti di musim ini. Karena ngelihat Liverpool tadi, that was a good game. Dan walaupun mereka kebobolan 2 itu benar-benar kalau gue bilang individual play ya, dan emang pinternya si siapa? Oliver Glasner lagi itu kan Crystal Palace ya. Si siapa? Andoni Raola. Dia bisa ngelihat kelemahannya Liverpool itu di lini belakang. Makanya jadi dia ya udah pemain tercepat siapa di situ? Bukan Mateta kan. Ya Semenyo aja udah bikin. Jadi menurut gue tuh gue pengen lihat City melawan yang agak sepadan dikit. Which is kalau nggak salah minggu ini lawan siapa mereka City? Gue lupa. Ya, City minggu ini dia lawan Tottenham Hotspur. Nah, mungkin ini akan kita lihat City seperti the real City. Ya. Cuman ya kalau gue ngelihat kemarin apa yang dilakukan sama Erling Haaland sih, sama Nico Gonzalez ditambah Ryan Cherky sih, wah. Ya. Itu udah title contender lah bermain kayak gitu. Cuman nggak akan jauh-jauh lah dari mereka ya. Balik lagi ini baru game pertama, kita belum bisa ngejudge apa-apa, tapi betul. Ya seenggaknya game pertama ini cerminan klub itu seperti apa gitu. Good start buat Man City sama Liverpool. Terus pertandingan ketiga Villa Newcastle yang berjalan sangat boring. Maaf, saya miss yang itu.
itu ternodai sama red cardnya Ezri Konsa. Harusnya Newcastle dapat gol. Jadi ada satu scene di mana Anthony Gordon dapat bola passing dari Joelinton atau siapa gitu ya. Bener-bener kosong, dia lari speed, Ezri Konsa narik gitu loh. Cuman tarikannya sih nggak seberapa ya. Emang rada sedikit diving, cuman ya orang terakhir udah diganjar red card, nggak main-main udah. Tapi walaupun begitu Aston Villa masih ngelawan. Gua rasa itu kalau nggak ada red card bisa ngerubah hasil. Oh iya, Isak nggak main. Yang dimainin tuh si Anthony Gordon as a striker, Elanga di kanan sama Tapi Bars. gua ngelihat highlightnya, highlight matches gua tonton kan. Gua ngelihat tuh Elanga itu ada yang dia ngambil dari kanan nerobos. Menurut gua apa ya? Newcastle ini you're lucky you got Elanga. Oh iya, jelas. Tapi kalau ini karena mau ditinggal Isak. Kalau Isak ini nggak selesai, ini akan mempengaruhi mereka satu musim ini. Karena this needs to be done within this week. Urusan mereka ini. Apakah Isak akan dipertahankan? Kalau dipertahankan, lalu terima aja resiko pemain yang lagi malas main untuk lu. Tapi biasanya 1-2 pertandingan dia main, habis itu udah balik lagi dan fans juga akan menerima kembali. Tapi emang tipikal permainan Eddie Howe kan permainan cepat ya. Counter attack serangan balik itu udah selalu pasti efektif. Nah mereka kehilangan Isak di pertandingan itu, makanya gue bilang tadi kalau nggak ada kartu merah itu bisa ngerubah hasil pertandingan. Gue yakin paling nggak Oli Watkins atau siapalah bisa ngambil ya set piece-nya Aston Villa kan juga terkenal bagus gitu. Jadi bisa ngerubah permainan. Cuman akhirnya karena Ezri Konsa kena kartu merah, terus permainan ya berjalan monoton sih menurut gua lumayan. Setelah kartu merah itu jadi rada membosankan karena Newcastle-nya nggak tahu gimana cara bukan nggak tahu, maksud gua mau ngedobrak defendernya Aston Villa buntu dan mereka juga kesulitan nyetak gol karena Gordon berapa kali shoot on goal tuh kemana-mana gitu. Gitu sih. Jadi ya hasil 0-0. Di pertandingan lainnya udah dibilang ambil Anthony dari MU nggak mau kalian. Iya. Ada tuh. Tapi Anthony. ada Elanga buat apa? Ya nggak apa-apa. Ngapa kek? Main aja berdua gitu ya. Iya main sebelah-sebelahan penggandengan tangan kan. Berikutnya Brighton lawan Fulham, hasilnya 1-1. Itu di situ kalian bisa ngeliat Carlos Baleba kayak nggak perlu kita ambil. Emang kenapa jelek ya? Gua nggak nonton. Gila. Nggak tahu ya, mungkin dia juga keganggu kali pikirannya. Aduh, kok gue masih di sini nih main buat Brighton, harusnya gue ada di Manchester United dengan fasilitas yang luar biasa sekarang. Jadi pikirnya anak itu kayak kemana-mana. Jadi ada satu scene yang dia ngejar bola, dipassing sama Mitoma, dia overlap, dia passing tapi bolanya udah di luar. Itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Pokoknya berantakan. Akhirnya dia diganti di menit, gue lupa. Kalau nggak salah tuh Baleba diganti di menit 69, berarti kan masih babak kedua awal-awal gitu. Cuman gue menyorot apa yang dilakukan sama Fabian Hüttler. Seperti biasa, dia kan pelatih termuda saat 32 tahun coy, udah ngelatih Liga Inggris. Dia ngambil Maxime de Cooper tuh gila sih. Itu wonderkidnya Belgia dan works, berhasil banget. Cuman kemarin yang Mitomanya bermain jelek gitu doang sih. Oke. Next game. Terus golnya 1-1 penalti gara-gara si striker barunya Jorginho itu dilanggar di kotak penalti sama pemain yang kita incer waktu zaman Erik ten Hag, Sander Berge. Ya, terus udah Rodrigo Muniz lah penyelamatnya Fulham. Next, nah ini yang menarik, Sunderland West Ham. Nonton. Gokil. Karena ini satu pertandingan di luar semuanya ya. Yang ya maksudnya yang lainnya ini kan yang baru naik. Ini kan semua rata-rata kalah nih. Ini tim yang gua kirain bakal pertandingannya alot tapi pun pasti kalah dengan skornya misalnya 2-0 atau 1-0. Bahkan di episode-episode sebelumnya kan gua sempat bilang cara yang dilakukan Sunderland ini sebenarnya bahaya, gue bilang kan. Karena Luton pernah belanja kiri kanan. Gue juga bilang kalau Sunderland nih bahaya pembeliannya. Enggak, bukan. Kalau gue justru kembali bahayanya dalam arti takut nggak works. Karena lu ngambil banyak pemain sekaligus. Tapi yang diambil tuh pemain-pemain matang. Betul. Nah itu dia maksud gue tuh ini yang bikin gue kaget kemarin. Skor akhir ya
sebelum kita masuk ke pembahasannya, 4-0 men. 3. 3-0. 3-0. Maksudnya ini tim yang baru promotion Ya. dengan lawan tim yang udah beberapa tahun ini di Premier League. Udah makan asam Udah makan asam garam Ya. gitu. West Ham loh ini. Ini West Ham. Stadion bagus, London Stadion. 2 tahun yang lalu baru juara conference. Striker juga punya Bowen. Iya, Bowen. Ya Bowen emang siapa? Nggak, Bowen bagus. Ya cuman ya it's not Bowen, terus dia ada Fulkrug, Ya ada Fulkrug. ada Jadi- Lucas Paqueta. It was a surprise. Yes. Cuman kalau gue lihat Sunderland tuh bermainnya kemarin tuh masih bawaan championship man. Betul-betul yang all out play, kasar. Cuman ya Percaya. itu as expected kalau menurut gua, karena apa yang dilakukan sama Sunderland itu ya standar lah, tim promosi main Iya. semangat. Cuman kalau ngelihat permainan mereka cerdik. Mereka pembeliannya, gue bilang tadi pembelian bagus. Dia dapat Granit Xhaka yang bisa ngontrol lini tengah dan Thank you, itu Erik ten Hag. terbukti. Hah? Kok Thank- Erik? Oh ya dibuang. Enggak, kan? dibuang sama Ten Hag kan? Ya, Granit Xhaka dia bisa ngandelin tengah, terus dia beli Simon Adingra, gila sih itu orang. Di kanan oke, di kiri oke, dia ganti-gantian sama si siapa? Talbi itu loh, pemain barunya juga. Terus pemain pinjeman, pemain yang musim lalu ketika mereka merangsek ke posisi atas championship, si Maenda kan dipinjemin tuh, gue lupa ke klub apa. Terus musim ini ditarik balik. Gila juga levelnya itu, menurut gua itu striker level EPL sih. Makanya gua FPL gua langsung pakai Maenda ini game week 2. Gila. Jadi ini yang paling yang lebih bingung lagi kalau lo lihat statistik tuh 73-67. 73-37. Banyak ya. 73-37 kalau nggak salah ya, coba gue cek. Iya, 37, terus West Ham 63. Iya. 63% menguasai pertandingan, tapi ketika Sunderland dapat counter attack, jadi. Gila. Nggak kayak tim yang kita lawan ya. Terbalik. Kita menguasai Kita masih menang, tapi mereka juga nggak bisa bikin apa-apa. Iya. Tapi itu nanti. Nanti. Kameraman Arsenal udah senyum-senyum di balik layar. Jadi ya pembelian yang sangat baik menurut gua. Si siapa? Oh, ke Hibernian si Maenda, Eliezer Maenda, si James Dean Talbi dari klub Bruges, sama Simon Adingra dan Granit Xhaka, belum lagi Simon Ballard ya kalau nggak salah, itu top sadar. Tapi kalau gue bilang memang kemarin tuh Regis kontrol- Lebris sih kontrol belakang itu Granit Xhaka sih. enggak, pelatihnya juga cerdas menurut gua. Ya. Model-model kayak Fabian Haller lah, Mas- bisa memanfaatkan situasi serangan balik. Cuma maksud gue betul-betul untuk pendistribusian bola, untuk jaga tempo, itu menurut gue kemarin keren. Enggak, belum bahas Arsenal, tolong diam. Iya, Granit Xhaka. Tapi ya Yang dibuang bukan? enggak. Yang buang siapa? Dia kecewa kan ya? Dia kecewa, nggak dimainin lagi. Iya, yang buang siapa? Arteta bukan? Iya. Itu Sunderland. Lo lihat ya, Sunderland dan Arsenal itu punya misi sendiri dia nanti itu. Iya. Dia benar-benar nungguin serang dah kan. Serang. Arsenal mainnya full attacking kan. Iya. Wah, kena Arsenal kan serangan banget. tengahnya kuat kan. Wah, kuat banget. Oh, tapi mungkin akan seru karena Arsenal punya pemain-pemain yang punya kecepatan kayak Tapi Luis Kelly. sebenarnya ini gue mau simpan tuh nanti. Cuman gue buka aja dikit aja nih. Kayaknya ya kameramen Arsenal setelah pertandingan MU sama Arsenal kemarin, tim-tim juga akan melihat. Selama ini kan kita tim mulai mikir nih, wah Arsenal udah oke nih di tengahnya. Ada Odegaard, ada Zubimendi, ya kan? Ada siapa satu lagi yang tengahnya lo? Rice. Declan Rice, ya kan? Ini 3 nih agak repot nih kita di tengah nanti. Tapi setelah nonton MU, wah Amorim anjing pinter. Ya udah nggak usah main di tengah, serang dari sayap-sayap, nggak bisa ngapa-ngapain. Zubimendi-nya mati. Zubimendi ngapain? Zubimendi ngapain? Odegaard ngapain? Declan sampai kita mau ngapain ya? Nah, itu nanti gue mau bahas kelemahannya Arsenal. Oke, Tapi itu lanjut. nanti. Oke. Pertandingan berikutnya Spurs lawan Burnley. Sama Spurs menguasain jalannya pertandingan 67%. Lawan 33% Burnley. Tapi ya, seperti yang kita bilang kemarin, klub yang diisi dengan hampir semuanya pemain baru, pembelian dia 11 pemain. Susah. Lumayan berantakan. Ya, Spurs menurut gue mainnya biasa aja karena nggak kelihatan permainannya Burnley, dan pembelian dia si Kudus
untuk ganti Yumingson juga gokil sih Iya. menurut gua. Di kanan Cuman ya itu di kiri Brennan Johnson, di kanan salah itu- satu kunci kemenangannya Spurs kemarin kalau gue bilang ya. Richarlison efektif banget di depan gawang. ya lagi bagus kan. Lagi bagus. Iya, emang Ya, lagi awal-awal wangi banget. bagus. Ini orang lagi wangi banget kemarin. Ditambah 2 gol dari Richarlison itu, dua-duanya itu cakep, men. Gila, bagus. Yang pertama dapat passing ke kotak penalti, dia first time langsung tembak, langsung ke Kedua, pojok. Yang kedua dia salto. First time juga. Jadi menurut gua ya emang lagi wangi aja. Cuman gua justru lebih menghargai golnya Johnson. Brennan Johnson. Brennan Johnson. Kenapa? Ya tipikal Brennan Johnson golnya yang emang Tipikal lihat Brennan Johnson. Tapi kesempatan. itu build up-nya itu betul-betul team play banget. Oh iya. Itu mereka dapat bola counter build up sampai ke Brennan Johnson masuk ke kotak penalti, dan itu literally masuk kotak penalti udah placing aja udah kemana lu mau. Ya. Itu bagi gua that's the typical good goal. Ya, pelatihnya Thomas Frank. Yoi. Thomas Frank. Coba ya itu gue bilang. Mungkin Boy mau ngeliatnya, ya seandainya gue yang di situ. Spurs itu baru akan diuji di game week kedua, dia lawan City di kandang Ya. City juga. Menurut gua ini akan jadi match yang mesti gue tonton juga sih. Sama. Mungkin kalian juga harus nonton karena kalau lo mau lihat benar-benar City nih title contender atau enggak, ya lo lihat Spurs mainnya di bawah Thomas Frank berubah total. Mereka juga bisa manfaatin serangan balik. Liverpool minggu depan lawan siapa? Liverpool minggu depan Newcastle United. Nah, ini Liverpool nih agak bahaya nih minggu depan. Karena dia harus fokus untuk jaga momentum. Ya. Newcastle juga bukan ya lagi berantakan. Baru kalah gitu Ya, kan. berarti- bukan tim yang apa, cuman Newcastle juga punya misi sendiri kan. Lu udah ngerusak kita nih di bursa dan transfer. Newcastle main di kandang sendiri harus. Sementara Fighting. minggu setelah itu ketemu sama Bang Arsenal kan gitu. Jadi 3 game yang akan sangat penting buat Liverpool. Ini juga seru tuh nonton minggu depan. Oke, next adalah pertandingan Chelsea lawan Crystal Palace. Gua nggak mau bahas 0-0. Bosan. Nggak, Bosan. ada satu yang mau gue bahas di situ. Karena ini akan berhubungan dengan yang pembahasan kita tentang MU nanti. Jam gelap ngapain? Iya, nggak, tapi ada satu insiden Crystal Palace lawan Chelsea yang gue mau angkat karena ini nanti akan gue angkat juga ke pertandingan lawan Oke, kita. ya. Sebenarnya kemarin mereka udah bikin gol, tapi dianulir. Karena ada peraturan baru. Ada peraturan baru. Jadi di free kick itu gol, tapi karena di wallnya itu ada pemain sikut. sikut sama Guaye, akhirnya gol dianulir, nggak dianggap. VAR ngelihat itu sebagai VAR melihat itu sebagai mengganggu proses terjadinya gol, maka dihapus. ganggu proses terjadi. Proses terjadinya, maksudnya Proses bertahan. proses untuk bertahan ya untuk bertahan, gol. makanya terjadinya gol itu maksudnya ya itulah, lu ngerti maksud gue ya, terjadinya gol itu terganggu apa Yang bener terjadi dong kalau terjadi nyampein. karena pertahanan diganggu kan istilahnya gitu. Jadi itu gue angkat ya, ini gue pengen garis bawahin dulu, di highlight dulu, di copy aja dulu, nanti kita paste di pertandingan berikutnya ya kameramen Arsenal ya. Oke. Pertandingannya berakhir dengan 0-0. Nothing special. Nothing special. Nothing Oke. special karena menurut gue Joao Pedro juga nggak bisa berbuat apa-apa di pertandingan itu. Kok Bapak udah makan aja, berarti ada Luar biasa break kan, ada break tadi. Iya, jadi ya itu yang gue bilang tadi, nothing special dari pertandingan Chelsea kecuali ternyata kita baru tahu ada peraturan baru mengenai pagar betis. Jadi pagar betis tuh nggak boleh diganggu sekarang. Sama kayak pagar rayu juga nggak boleh diganggu. Itu, kok pagar? Oh, dasar lu bapak-bapak bucin. Bucil, bapak-bapak bucil. Oke. Jadi ya itu baru kita dapat infonya kalau sekarang VAR akan menilai itu sebagai pelanggaran. Pertandingan berikutnya adalah Nottingham Forest lawan Brentford yang berakhir dengan kemenangan Nottingham Forest. Menurut gua wajar sih. Pelatih Brentford itu harusnya interim kan, asisten pelatih naik ke atas, Kate Andrews, dan Baru kehilangan manajer. baru kehilangan striker. bukan striker bukan juga striker. kalau menurut gua, Kanan. pemain intinya Iya. dia ya orang ya ibaratnya kayak Brighton tadi, Iya. dia agak kesulitan ngedobrak pertahanannya si siapa tadi Brighton, Fulham, karena kan biasa itu tugasnya Joao Pedro kan. Iya. Nah kali ini yang biasa tugasnya Bumo itu nggak ada orangnya gitu loh. Jadi ya menurut gua Brentford kalah dengan mudah
di tangan Nottingham Forest, karena menurut gue Nottingham Forest sih musim ini akan jadi Europa League contender sih. Maksud gue 5-6-7 tuh dia akan, menurut gue bagus. Kehilangan Elanga bukan masalah. 5-7, 6 itu punya kita. Kalau nggak Ruben Amorim bisa kena pecah. Iya bener. Nggak juga sih. Cuman maksud gue gini loh. Ruben Amorim 20 tahun, amin. Amin. Maksud gue gini loh. Lu kan udah terima duit nih 73 jutaan ya. Belanja kali bang. Posisinya udah vakan, ya lu isi gitu ya. 73 aja mau lu apain? Mau beli ini kacang goreng. Masa penggantinya si Mbumo sekarang Anthony Milambo Nah, itu kan sama jauh Luis banget. Potter, jadi jomplang Iya. banget, yang hampir sulit mereka buat sampai ke depan. Itu pun gol dari Thiago juga ya gol hadiah juga. Dan Thiago memang bermain bagus. Thiagonya Brentford, mereka itu pemain baru. Lu masih ada waktu 1 minggu kok, masih sempat tuh belanja. Iya, harusnya belanja sih, karena dengan kekuatan yang sekarang dan pelatih sadadanya, kecuali emang ya udahlah, kalau lo tetap begini, menurut gue Brentford akan jadi juru kunci sih musim ini. Karena salah satu tim yang menurut gua akan bertahan dari yang promosi itu adalah Sunderland. Dan kalau gua udah bilang Sunderland yang promosi, salah satu yang bertahan. Kok nggak salah promosi? Yang dari tim promosi yang bakal stay di IPL itu salah satunya menurut gua Sunderland. Dan kali ini menurut mainnya gua pinter menurut gua dari 3 yang naik ini 2 akan bertahan. Nah, dia hati-hati yang punya masa lalu di bawah-bawah termasuk kita dong. Itu kalau kipernya Brentford bukan Kelleher, Iya. habis itu kalau menurut gua. Karena hampir satu line up-nya Nottingham Forest bagus semua. Iya. Gibbs White, bahkan Murillo juga, wah gila sih. Chris Chris Wood. Wood. Gua nggak pakai Chris Wood lagi di FPL, Bikin gua gol. ganti sama Joao Pedro, anjir. Lagi sebel banget gua Joao Pedro. Next game. Leeds United Everton, do you miss us EPL? No, we don't No, miss you. but you win. Gua nggak ngerti lah apa yang dimainin sama David Moyes kemarin. Dia jadi manajer kita aja kita nggak ngerti dia ngapain, Mon. Ngapain Aduh. berusaha lu ngertiin Everton. Padahal menurut gua line up dia tuh nggak buruk-buruk amat. Ada Kieran Dewsbury Hall, bagus mainnya menurut gua. Cuman nggak ada yang support kanan kirinya. Gue sering ketinggalan. Si siapa Alcaraz juga kemana-mana. Alcaraz jadi defender, kena kartu kuning. Sebenarnya dia punya striker bagus, Beto gitu Iya. loh. Nah, ini harusnya yang kemarin sempat digangguin sama Al Nassr, Ahali mau gitu tanda tangannya Beto. Udah ditawarin 70 juta nggak dilepas sama David Moyes. Ya, Coba lu lepas. lu lepas, lu beli ambil tuh pemain Mateta. 2 biji bagus. Jadi itulah, jadi menurut gua imbang pertandingan karena Leeds United lawan Everton ya. Dan mereka juga kehilangan ini kan, striker mereka sendiri. Si siapa? Bukan striker, pemain Apa, wingers, wingernya Vernipan ke City. Iya. Enggak sama sini siapa? Yang raja cedera, yang 2 musim terakhir ini banyak cedera. Oh, Rafinha. Kok Rafinha sih? Siapa sih? Rafinha udah di mana? Gnonto. Calvert-Lewin. Oh, si Everton. Gua kira Everton juga kan kehilangan Calvert-Lewin kan. Leeds malah lebih banyak dia kehilangan Vernipan dari 2-3 musim lalu ya, dia kehilangan Rafinha, belum lagi Gnonto, banyak lah. Rafinha mah udah kalah dari kapan? Sorry, Gnonto masih ada. Gue lupa yang cabut. Iya. Danny James nggak bisa ngangkat, ya itulah. Tapi ya overall ini pertandingan yang alot menurut gue karena golnya itu di menit-menit awal itu juga penalti gitu, konyol lah. Ya 50-50 juga bolanya. Last game. Oke, last game. Waktunya kita bahas Manchester United versus Arsenal. Dan kameraman Arsenal mengatakan kita cuma dikasih 8 menit. Arsenal. Oke. 61% lawan 39%. Itu sepak bola apa Arsenal? Kita main dark art. Dark Art of Football. Banyak yang gue mau bahas. Oh, apa istilahnya kalau di Mobile Legends, kameraman? Dark System. Apa sih? Ya itu yang tadi gue Arsenal jadi Dark System. Jadi karena perubahan permainan ini, walaupun masih banyak kekurangan di sistemnya Amorim yang sekarang, dan mungkin pemain juga masih belum aware, makanya gue bilang
kenapa kita butuh Sesko dari dia masuk di menit 64 ya. Ya, something Itu like that. berubah total serangannya. Gue bisa bilang efektif sampai depan. Tapi begitu sampai depan ya as usual gue bilang backnya Arsenal luar biasa. Tapi di situ gua agak beda sama Lumon. Gua bilang Sesko bagus, ya. Dan gua masih setuju dengan pemain-pemain ini masih belum terbiasa dengan memanfaatkan pemain setinggi Sesko yang mampu di udara sebagus Sesko untuk dimanfaatin secara sempurna. Tapi kalau menurut gua pribadi, serangan MU itu lebih bagus di saat sebelum ada Sesko. Kenapa? Karena fokusnya ketika ada Sesko masuk kan itu Mount yang berpindah tuh. Betul. Nah, ketika Mount ke belakang, Sesko yang ngambil di tengah, Mbeumo dan Cunha, which is sebenarnya ini yang Nanti tepatnya. ditampilin gambarnya akan gua kasih. Ini menurut gue memang itu yang formasi yang seharusnya kan. Cuman karena nggak dimanfaatkan Sesko-nya, jadi menurut gue tuh kemarin tuh sebelum Sesko masuk malah lebih efektif karena Mbeumo sama Cunha betul-betul nerobos masuk. Betul. Enggak. Itu gua nggak setuju. Kenapa? Karena dari sebelum Sesko masuk itu serangan kita efektif sampai depan. Ya. Yang dipakai sama Amorim sekarang itu 3 orang pemain yang mereka tuh kayak diamond gitu loh. Yep. Mason Mount di depan, Cunha di kiri, nomor 10, Mbeumo Mbeumo di kanan. Itu kalau lu sadar mereka berkali-kali berganti posisi. Yep. Jadi Cunha di kanan, Mason Mount di kiri, bahkan turun ke bawah. Mbeumo jadi striker. Itu berkali-kali diulang. Jadi nanti ditampilin gambarnya. Jadi yang terjadi ketika serangan sampai depan pasti ada pemain. Paling sering yang gue lihat Mason Mount atau Mbeumo. Ya. Jadi ketika Mbeumo bawa bola atau siapa Dalot bawa bola ke depan, ke wing ya, itu kotak kotak penalti Arsenal tuh nggak ada pemain Manchester United. Yep. Jadi ketika ada umpan crossing nggak ada yang nyambut. Ada yang nyambut tapi telat, gitu loh. Jadi yang terjadi adalah serangan yang sia-sia menurut gue udah dibangun sedemikian rupa. Berapa kali malah justru yang efektif yang pernah gue bahas itu take ons-nya si Matheus Cunha yang luar biasa sih, gila. Dia sampai ngelewatin 3 orang. Iya, 3 orang, gila. Nah, cuman ya itu balik lagi kalau dia nggak dapat support kan. Sesko tuh dianggap sebagai pemain atau striker yang punya kecepatan. Yep. Nah, kalau misalnya mungkin ada Sesko dan posisi kayak gitu, berubah total. Kita udah unggul duluan. Gua kemarin kenapa gua ngomong kayak gitu? Karena sebelum Sesko masuk, kita tuh banyak banget serangan. Yang betul-betul lihat take on semua ya rata-rata. Dan ketika Sesko masuk, semua target ke Sesko. Nah, itu menurut gua yang sebenarnya nggak jauh dengan nasibnya Gyökeres. Ketika Gyökeres kemarin tuh benar-benar di man marking, ya kalau nggak salah Gyökeres berita terakhir masih di kantongnya Delete ya. Kita nggak tahu apa udah dikembalikan sama Arsenal. Cuman, jadi saya ganti kursi. ada ganti kursi. Ada yang terjadi. Kalau tadi lihat jedrak itu jatuh itu tadi. Bloopernya nanti ya mungkin di akhir tahun. Cuma maksud gua tuh Gyökeres. Bener, ya kayak Sesko kemarin. Menurut gua tuh sama persis kayak nasibnya Gyökeres gua bilang. Karena betul-betul di man marking. Dan ketika lu menjadikan satu orang target, ya jadi agak susah kan untuk kita menyerang. Makanya tadi gua bilang, menurut gua sih pribadi, mungkin satu karena memang Sesko juga baru masuk, tim juga belum masih beradaptasi dengan dia. Dia adalah pembelian terakhir yang datang kan. Jadi walaupun udah latihan mungkin masih butuh waktu untuk adaptasi. Dan fisiknya juga perlu ditingkatkan kan. Tapi kalau menurut gue ya itu tadi statement gue, sebelum Sesko masuk justru kita lebih efektif. Karena memang Sesko belum efektif masuk ke final third. Tapi balik lagi penyakit yang lama. Kesulitan. Ada penyelesaian yang ya itu balik lagi yang gue bilang, serangan kita semua bagus. Build up yang dibangun juga udah bagus. Sistemnya itu sekarang kalau lo sadar kemarin tuh kita bukan 3-4-3 malahan. Di belakang 3, tapi 3-nya sama Bayindir. Jadi 2-4-3-1. Plus yang gue paling senang pertandingan kemarin ya, I'm sure everybody notice this, nggak perlu pundit untuk melihat itu. Itu MU kemarin nekat sih ya, Amorim. Tengah tuh ditinggal, lu main aja situ bertiga, Zubimendi, Declan Rice, Odegaard, lu main aja bertiga. Kita semuanya main dari samping-samping. Tengah itu murni menurut gua kemarin cuma perannya untuk Ugarte atau Casemiro sebelumnya. Ngambil bola. Abis itu balik lagi ke samping. Kemarin itu gua sempat ngomong
tengahnya MU kok nggak kelihatan ya. Ternyata memang tengahnya MU diekspos sama Arsenal cuma buat defense. Yep. Nah, serangan kita semua diarahkan keluar. Nah, ini yang sebenarnya bukan senjata pamungkas, karena di mana-mana yang namanya bola crossing atau bola cutting itu hampir sulit untuk diantisipasi, dan itu disadari oleh Amorim di semusim kemarin. Makanya dia melakukan pembelian pemain nomor 10 yang bisa take ons, yang biasa ngambil bola cutting terus shooting ke dalam, atau passing ada yang nyambut, which is Sesko kan. Kalau lu ngelihat Højlund kemarin mungkin nggak ada tuh kayak gitu, yang ada dia ketinggalan, dia ngerusak permainan trio Bumo sama Cunha gitu kan. Nah, yang perlu disorot lain sebenarnya counter press kita kurang efektif. Karena ketika kita dapat counter, kita mau langsung pressing pemain, dan itu ditambah lagi memang gua angkat jari jempol gua buat back-backnya Arsenal. Biasa sih itu. Kalau dia bisa langsung menuhin. Kalau gue bilang kemarin, dan Gabriel luar biasa. Kayaknya seminggu ini gue udah dicap sebagai haters Arsenal banget. Sebenarnya enggak. Realitinya adalah kalian midfield ke depan itu memang bapuk kemarin. Kalau lu memang penggemar Arsenal, lu akan akuin tengah ke depan lu tuh bapuk. Cuman harus gue akuin lini pertahanannya mereka tuh luar biasa. Apalagi Raya itu menurut gue jempol. Gue bingung kenapa ngambil Kepa. Itu kenapa dia diambil sama Arsenal, karena kemampuan dia buat menghalau bola-bola crossing itu sangat amat bagus, di atas rata-rata semua kiper IPL sekarang gitu loh. Nah, itu yang gue bahas lagi tadi, kekurangan Manchester United ketika kita ada counter press, karena ada pertukaran posisi yang akhirnya bola diambil sama Cunha, Mason Mount turun ke bawah, ketinggalan. Jadi ya nggak heran kemarin ada scene di mana kalau nggak Bumo lari berdua Dalot di kanan, di tengah cuman ada Cunha, itu pun ketinggalan. Lo hampir jarang ngelihat Mason Mount ikut lari ke depan karena dia turun jauh ke belakang gitu. Jadi dan ini kenapa kita butuh midfielder yang gua nggak bilang Casemiro jelek, Casemiro bermain bagus ternyata. Dia tacklingnya sukses semua. Tapi dia nggak mungkin bisa bermain gitu 90 menit. Betul. Week in and week out. Kalau kita punya Oke lah, sebenarnya gue salah satu orang yang nggak suka sama Carlos Baleba. Cara mainnya dia ya kurang lebih kayak lu bikin Dorgu jadi pemain DM aja. Modelnya kayak gitu. Nah, gue pengen ada emang orang pemain tengah yang emang bisa diandalkan sebagai double pivot. Ini dengar rumor katanya Wharton nih lagi ngincer sama MU kan? Ada Wharton. Ya kita lihat aja lah. Ya kita lihat aja. Cuman salah satu ya, yang menurut gue kemarin di luar taktiknya Amorim kemarin, menurut gua he's a genius untuk melakukan itu. Arsenal terakhir kali gua ngelihat kalah possession tuh udah lama banget, Bos. Udah lama banget. Ini klub yang biasa terkenal untuk possession-nya. Possession, betul. Possession footballnya. Dan kemarin kita bisa benar-benar 61 banding 39. Plus shot on target juga jauh lebih banyak. The only statistik yang Arsenal menang adalah kartu kuning dan corner. Set piece-nya sih udah kita. itu that's the only statistik. Kita ngomong statistik loh ini ya, kameramen. Dua itu doang yang kalian menang. Yang lainnya possession, attacking, shot on goal, semua chances created itu semua MU. XG itu semua di MU. Cuman salah satu yang menurut gua di luar taktik itu semua tadi, menurut gua yang MU manajemen secara khususnya juga membantu di sini adalah ketika lu membeli 3 penyerang yang betul-betul efektif ini, yang betul-betul berbahaya. Arsenal juga menit-menit pertama kan langsung kita tekan tuh. Dan langsung terlihat nih, Bumo terus menyerang di babak pertama itu Bumo yang lebih terlihat ya. Matheus Cunha sekali-sekali. Gue sempat bahkan ngeluarin Cunha mana nih, AFK juga bareng sama Gyökeres gue bilang kan. Total shot 22 berbanding 9. Terus shot on goal 7 berbanding 3 itu. Kalau dulu kan beberapa musim yang lalu kan Coach kan suka ngomong gini. Apa itu shot on target nggak ada katanya kan gitu. Coach, apa kabar? Sehat Coach. Udah. Ini ketika lu beli 3 penyerang yang betul-betul efektif dan berbahaya. Ini yang membuat Arsenal juga kemarin kembali ke yang gue bilang, backnya Arsenal ini bagus-bagus, ya. Yang akhirnya membawa wingbacknya juga nggak berani terlalu adventurous, nggak terlalu berani untuk maju ke depan. Takutnya kena counter attack dari kita, ya kelar. Ini 3 ini bisa menyelesaikan. Iya. Kekurangan Arsenal itu kemarin bukan kekurangan sih, kalau gue bilang kelemahannya Arteta. Dia mengandalkan 4-3-3, yang which is dia membiarkan
Glenn Rice lagi, kenapa di kepala gue Declan. Glenn Rice? Declan Rice, terus sekarang Zubimendi sama Odegaard itu paling Odegaard yang agak box to box, Iya. tapi Glenn Rice sama Declan Rice sama Zubi itu hampir sering nggak kelihatan karena bola kebanyakan di Odegaard. Nah, gue perhatiin ternyata dari 4-3-3 itu ketika mereka build up bukan mereka build up 4-3-3, tapi ketika mereka main mid block atau high block itu mereka pakai 4-4-2 yang meninggalkan akhirnya si Gyökeres sama Odegaard di depan, yang which is kekurangan pemain itu udah dilihat sama Amorim. Gyökeres dia tipikal striker murni, bukan kayak Kai Havertz. Kai Havertz tuh dia masih mau lo pressing, dia masih mau lo balik ke belakang. Gyökeres hampir nggak pernah. Dan Odegaard juga kelemahannya dia di pressing, dia nggak bisa yang namanya pressing defense-nya, pressing back United. Jadi yang kelihatan sihnya kemarin ketika kita build up, nih dorang ketinggalan nih. Jadi berarti kalau ada counter pasti ada yang offside salah satu. Itu yang terjadi. Jadi antara 4-3-3 sama 4-4-2 sampai 96 menit nggak dirubah sama Arteta. Itu aja udah. Di episode sebelum ini waktu kita preview Arsenal, kita berjanji sama kameraman Arsenal yang songong sekali yang mengatakan Gyökeres akan hat-trick ya. Dia dengan songongnya bilang Gyökeres akan hat-trick. Nggak songong kan. Percaya diri. Yakin, percaya diri. Itu Waktu di episode itu gue mengatakan Gyökeres itu bagus. Gue nggak pernah bilang Gyökeres jelek. Tapi yang mengajarkan dia jadi sebagus itu adalah Ruben Amorim. Ruben Amorim itu sudah menguasai semua trik-triknya Gyökeres. Makanya kemarin bener-bener gue yakin tuh Delete sama Amorim ketemu itu sini dulu kolek. Ngopi kita 2 jam kita duduk, ku kasih tahu kau cara jaga Gyökeres. Kau pastikan dia jangan main dari kiri, itu satu. Yang kedua, kau bilang sama kawan-kawan kau, Zubimendi, Declan Rice, sama Odegaard itu jangan pernah bisa supply. Hei, Dorgu, sini kau, jangan macam-macam kau. Kau jaga kau itu ya, yang namanya wing-wing itu. Kau juga Dalot ya. Kalau ada yang masuk, Gyökeres bisa bikin gol. Kalau nggak ada yang bisa masuk, Gyökeres kok kantongi itu Delete ya, kok kantongi itu, kok tempel dia. Dia pulang pergi ke padang bulan, pulang PP dia, padang bulan Simalingkar, kau ikuti padang bulan Simalingkar. Udah, paham kau? Oke, paten. Dan hasilnya, apa kameraman Arsenal? Hat-trick. Nggak jadi dapat scarf. Tapi ini ya, tadi pembicaraan bapak-bapak ya, gue bahas dari. Gue nggak apa-apa nggak dapat scarf, tapi gue dapat 3 poin. Ya itu maksud gue, itu yang mau gue bahas. Oke. Arteta selalu ada senjata lain gitu loh. Dia tahu kelemahan Bayindir. Ya. Bayindir kan kelemahannya adalah. No, sorry. Kalau itu akan gue untuk kali ini gue defend Bayindir mati-matian. Enggak, tapi Gue tahu scene itu memang perlu dibahas. Roy Keane juga bilang kalau Gue tahu Roy Keane juga ngomong, tapi begini, Roy Keane adalah orang. Rasa kenceng-kenceng, Oh ya, pusing. Roy Keane adalah orang yang sakit hati sama Manchester United. Ya, dia adalah ex pemain United. Kalau kalian nggak suka sama kayak Rio Ferdinand, Gary Neville yang kalian menurut kalian bias banget ke MU, kalian dengerin Roy Keane karena dia akan menjelekkan MU sebisa dia. Maaf ya. Dia selalu akan pelukan Harry Maguire dengan di City aja dia hebohin Udah sampai kemana-mana kan nih. gitu. Jadi menurut gua kalau kemarin itu Bayindir, kenapa gua bela? Bayindir di luar kejadian itu, yang gol itu, menurut gua played an absolute beautiful game dan itu dibela sama Amorim. Ya iyalah pelatihnya dibela. Bukan. Maksud gua itu gini, dia tidak ada melakukan kesalahan error yang fatal. Itu satu. Ya, kecuali gol itu. Balik lagi itu gol. error. Enggak, kecuali gol itu. Error dan fatal. Enggak. Ntar dulu. ada 2. Nanti gue masuk ke sana. Enggak, bahkan yang ketika Saka kelepas, ya, memang kena kakinya Delete untuk pembuangan bolanya. Tapi seandainya pun nggak kena, itu Bayindir udah ready. Maksud gue itu awareness-nya itu ikut dalam 90 menit. Distribusi bolanya juga fine. Nggak jelek-jelek banget menurut gue. Kalian kalau udah lama ngikutin Porsalan Ini juga lagi tahu. curhat nih, gue makan dulu. Ya, Lanjut. kalau kalian yang udah ngikutin lama Porsalan juga tahu, gue tuh bukan tipikal yang suka kiper yang suka distribusiin entah apa. Bagi gue tugas utama kiper adalah stop the fucking ball. Udah,
Jadi menurut gua Bayindir kemarin bagus. Kenapa gua bilang di luar satu kejadian itu? Karena menurut gua itu juga nggak gol. Nggak cuman gua. Kalian yang penggemar Arsenal yang udah protes-protes mungkin nonton ini, kalian silakan main ke AFTV, ya itu Arsenal Fans TV. Ya, itu mah sukanya marah-marah. Bukan. AFTV di situ ada satu yang diundang sama mereka untuk jadi komentarinya. Dia juga mengatakan, dan sebenarnya nggak perlu dia aja, everybody kecuali wasit gila yang di Sky Sport, semua mengatakan bahwa itu foul, Mon. Ya? Mike Dean. Ya maksudnya itu Mike Dean tadi. Ya, gua nggak mau nyebut nama sebenarnya tadi. Harus dong biar. Ya Mike Dean, selain Mike Dean ya. Maksudnya semua mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Karena orang selalu bilangnya Saliba nyikut Bayindir. Menurut lo kesalahannya di mana? Itu aja deh, nggak usah panjang-panjang. Dua hal, enggak makanya dua hal. Selain dia nyikut Bayindir, sebenarnya nyikutnya itu nggak sengaja kalau menurut gua. Ya Dia itu percobaan untuk menghalau kiper lawan kan. Benar, tapi nanti gua masuk ke peraturan. Dia pertama narik si Mason Mount. Sampai tuh baju Mason Mount tuh kelihatan punggungnya. Kelihatan, ketangkap kamera. Udah ketangkap kamera, dia tarik. Nanti ada gambarnya. Dia tarik Mason Mount, dan ketika dia tarik, itu tujuannya satu. Jadi ketika misalnya dipermasalahkan dia nyikut Bayindir, dia bisa mengatakan Mason Mount mundur ke dia. Ya. Udah, itu oke, dalam satu hal pinter, licik. Tapi yang kedua, gue balik, ini yang gue bilang tadi, gue bawa ke peraturan. Satu-satunya pemain yang harus sangat dilindungi adalah kiper. Dan itu adalah interference. Seharusnya itu di VAR dan seharusnya itu dianulir. Ya, tapi VAR nggak mau ngambil itu. Nah itu yang jadi pertanyaan sama gua, kenapa tidak diambil? Ya. Sementara yang tadi gua bilang di sebelum ini, ketika pertandingan Chelsea dengan Crystal Palace, lu nyenggol di wall aja lu permasalahkan, itu bahkan bukan kiper. Sementara di peraturan FIFA ya, bukan gua nggak ngomong UEFA. Memang ada satu scene kepanjangan, Pet. Memang ada satu scene di mana si Saliba tuh ketika si Bayindir udah ngambil posisi, tangannya diganggu begini. Nah, sebenarnya itu pun udah foul. Iya. Foul pertama adalah dia narik bajunya yang terlihat jelas, mungkin ketutupan sama wasit, tapi harus dicek sama kamera mau nggak mau karena ini pertandingan yang cukup penting, pertandingan krusial, itu satu pertimbangannya. Yang kedua, ini scrimmage yang terjadi gol dan itu wajib dicek. Betul. Nah, menurut gue itu yang kesalahan wasit. Jadi ada dua pelanggaran, satu ngeganggu tangannya kiper, kedua dia narik, ya kelihatan lah buktinya sampai kebuka gitu bajunya. Nah itu pelanggaran kedua. Jadi harusnya itu dicek sih. Tapi makanya tadi gue bilang Bayindir itu sebenarnya nggak salah di situ. You can't do anything dengan posisi lu ibaratnya digepengin di tengah, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue ada setujunya dengan Roy Keane. Di situ salahnya Bayindir cuma satu menurut gue. You're a goddamn keeper. Dan gue setuju dengan ngomongan Roy Keane. Karena mungkin Roy Keane tuh ngebayangin Peter Schmeichel ya. Bayindir bukan Peter Schmeichel satu. Dia game pertama dia. Dan kalau jauh-jauh Peter Schmeichel, Van der Sar aja pasti udah. Nggak, maksud gue tuh ini baru game pertamanya Bayindir. Kayaknya menurut gue pribadi musim ini Bayindir kiper utama kita. Udah. Ketika lu lagi scrimmage kayak gitu, ya, ini gue setuju sama Roy Keane. Mulut lu tuh bicara. Seharusnya dia teriak, seharusnya dia push, dia nggak akan kena hukuman, percaya sama gue. Karena dia melindungi gawang. Dia melindungi gawang. Ketika misalnya nih Saliba kemarin kayak gitu, seharusnya Bayindir tonjok aja muka. Ya itu kan udah. Maksud gue yang gue setujuin dari Roy Keane itu adalah the presence of a keeper itu seharusnya seperti itu. Bahwa lu kalau memang lu diganggu, lu teriak. Gue ngelihat dari sisi kacamata netral ya. Gini, gue ambil intinya ya. Kalau kiper di areanya ya udah berani aja. Iya betul. Iya. Itu benar, poin itu benar. Tapi gue ngeliat dari kacamata netral ya. Gue bukan fans MU, gue bukan fans Arsenal. Tapi sebagai orang yang udah sering nonton bola, seharusnya tugas back melindungi kiper. Dan itu tidak terjadi. Itu mungkin kenapa akhirnya wasit memutuskan, oke, ini pure kiper berusaha. Enggak. Ini kan kejadian cepat. Jadi kiper pasti berpikir, oke, kiper sudah berusaha menghalau bola tapi gagal. Bola malah masuk ke dalam karena sama sekali nggak kesentuh tangan tapi sedikit kan. Nggak kesentuh. Iya, kesentuh tangan berubah arah. Cuman ya udah dianggapnya kiper sudah berusaha, tidak ada yang melindungi kiper sama sekali, even pemain temennya sendiri, backnya, ya udah dianggap sah. Menurut gua itu keputusan
No. Semalam gitu. Bukan no lah, lu nggak bisa Bukan, bilang no, karena itu no. udah jadi gol. Betul, tapi bukan. Ya jangan bilang no. No, it's no. Karena gini, PGMOL juga udah sering melakukan kesalahan, Mon. Termasuk yang waktu charity cup, handsball aja nggak dianggap sebagai handsball. Kalau menurut gua yang jadi salah itu karena nggak ada penjelasan, udah. Enggak, tapi menurut gua, ini mungkin agenda gua ya. Dan yang gua pakai melalui nggak ada penjelasan, nggak ada review. Menurut gua, enough is enough. Karena ini kali ini dirugikan adalah MU. Menurut gua emang bukan kali ini sih, kalau menurut gua MU dirugikan bolak-balik. Jangan dipotong dulu, Kak. Maksud gua kali ini this time yang dirugikan adalah MU. Minggu depan bisa jadi Arsenal yang dirugikan. PGMOL ini harus lebih punya standar. Karena di game yang sebelumnya jelas itu pelanggaran. Sekarang lu nggak mengatakan itu pelanggaran. Yang kedua, yang tadi gue bilang langsung gue tolak. Tugas back memang melindungi kiper, tapi bukan berarti itu fokus utamanya, Mon. Dia harus man marking dulu. Dia nggak ada dong waktu untuk ngeliatin kiper gue aman nggak. Itu bukan kayak gitu. Gini loh. Di scene itu aja semua udah bisa lihat kalau pemain Arsenal yang berdiri di dekat gawang itu cuman Saliba. Di situ ada De Ligt, ada Yoro, ada Mason Mount lagi yang udah turun jauh ke belakang. Nggak ada yang sama sekali marking pemain Arsenal karena pemain Arsenal semua di depan Mason Mount, dan di dekat si Bayindir itu ada yaitu 4 pemain kita, sama sekali nggak ada yang ngelindungin kiper. Jadi menurut gua itu udah kesalahan pemain lah, situasional. Yang salah ya menurut gua wasit nggak nge-call review atas gol tersebut. Itu no makanya VAR. gua bilang. Dan itu 2 kali no VAR. Mungkin nggak perlu VAR, lo review karena ini ada scrimmage harusnya di review. Ya gitu. VAR kan. Nah ini kan nggak, maksud gua sebelum masuk ke VAR, sebelum ke situ lo minta review. Ini kan dia cuman ini gol sah udah jalan kan. Itu bukan review menurut gua. Harus ada waktu sekitar 1 menit lah. Jadi bukan, dan jangan salah kalian bilang gua nggak terima golnya atau apa. The game is gone. Kayak katanya udah. It doesn't matter. Cuma maksud gua ini lebih kenapa gua ngomong kayak gini? Karena gua nggak mau Premier League kan ngomongnya the best league in the world katanya kan. Kompetitif apa segala bla bla bla. Tapi dirusak dengan keputusan bodoh kayak gini gitu loh. Ya, itu gua sepakat. Yang tolol lah, yang kemarin kita kejadian gol itu, terus yang kejadian Chelsea lawan Crystal Palace, terus yang kejadian Liverpool lawan Crystal Palace. Maksudnya these kind of things, momentum kecil ini menghasilkan result yang lebih besar. Dan ini bukan musim ini aja, musim lalu kerjaan mereka apa? Dikit-dikit minta maaf. Minta maaf lu nggak perlu, 3 poin udah hilang gitu loh, cukup enough. Makanya gue bilang justru di sini fans-fans yang sepak bola yang kita suka Premier League ini kita bersatu untuk menyuarakan PGMOL ini harus punya satu standar yang jangan double standar. No matter, mungkin you guys think it's a joke saat ini karena Arsenal menang, MU cry more katanya ya. Sebenarnya enggak, karena kita udah ngalamin. Contoh yang paling pertama teringat di kepala gua, Casemiro kena kartu merah lawan Crystal Palace karena Casemiro megang leher. Ya, gua lupa leher siapa. Cuman nggak lama kemudian Crystal Palace melakukan hal yang sama, tapi tidak ada kartu merah. This double standard has to stop. Ya. Karena ini menunjukkan kualitas daripada, dan apa ujung-ujungnya apa? Contoh yang satu lagi, MU kita kalah lawan siapa gue lupa, terus cuman dijawab dengan minta maaf bahwa itu kesalahan di wasit. Oke. Minta maaf nggak penting, 3 poin udah hilang. Yang scene berikutnya yang mau dibahas adalah kenapa tackling yang dilakukan lagi-lagi oleh Saliba. Ya. Ini back bermasalah nih. Tapi jago. Dia bisa memposisikan diri, ngambil bola scrimmage depan gawang lagi, itu tackling yang dilakukan ke Matheus Cunha. Bola dapat. Ya, ketika Matheus Cunha emang ngapain sih? Kenapa kalau nggak lu berhentiin, balik badan tembak? Cuman kan kita nggak bisa ngomong semudah itu ya, karena itu bola cepat. Jadi ketika bola nyampe di kaki Cunha mau back heel, tapi Saliba udah tackling duluan, dan menurut gua itu murni foul. It's a foul. It's a foul. It's a foul kenapa? Ada yang ngomong di Twitter gua yang mengatakan bahwa bola dapat kok foul. Bos, kaki Cunha udah duluan di bola. Mau namanya setelah itu dapat bola juga nggak ngaruh. Ada bolanya udah duluan di Cunha udah mau muter balik, kaki lu tuh jadi obstruction. Kalau kata makanya baca dulu buku Kalau kata Mike Dean itu foot on foot.
Ya benar foot on foot, Iya, foot tapi on foot. Saliba kena bola atau enggak kan? Iya. Enggak kan Dapat gitu. dapat bolanya itu setelah kena kaki Kunya apa Iya. enggak kan gitu. Dan bahkan bola nggak kesentuh Saliba sama sekali. Jadi menurut gua it's a Kesentuh foul. terakhir, It's a kesentuh terakhir. pure foul. Hah? Kesentuh terakhir setelah Iya, dia intinya kena si ketika Cunha. bola itu nyamperin mereka berdua, nggak ada yang nyentuh bola Iya. sama sekali kecuali si Cunha yang udah berusaha back heel. Itu bahkan nggak cuma Mike Dean di Sky Sport, gue lupa siapa satu lagi, Jay lawan siapa lah. Itu sampai ditanya sama si Jay, kalau itu terjadi di lain tempat di lapangan, apakah itu foul? Dia sempat bilang iya foul. Lah, terus kenapa kalau di kotak penalti nggak jadi Iya. foul? Masa advantage buat back nggak adil Itu dong? nggak ada advantage buat back. Advantage itu selalu untuk striker. Gitu. Jadi ya itu pertandingan kemarin banyak keputusan-keputusan yang menurut kita harusnya bisa ngerubah jalannya pertandingan. Oke lah, kita biarkan gol set piece-nya Arsenal berlalu, Ya. tapi paling nggak harus ada review ketika Cunha dijatuhin di kotak Ya. penalti karena We itu need a better ya, refereeing lah di better Premier League. refereeing. The game is done. Kita juga nggak memprotes itu, ya udah kalah ya kalah ya. Yeah. Toh kita juga fans MU jujur tadi malam itu kita habis nobar. And by the way, terima kasih semua yang udah datang ke Poros Nobar di Lithium Cafe, Jalan Radio Dalam pecah. Sumpah. Thank you juga buat fans-fans Arsenal yang udah datang. Kalian udah rasakan kita sangat friendly di sana. Jujur bagi gua pertandingan kemarin itu walaupun kita kalah, gua sempat bilang sama Minpor protes. Kalah rasa menang. Kalah rasa menang. Kenapa? Karena at the very least kita kembali melihat Manchester United Akhirnya MU yang main bola udah. Iya. MU. Terakhir kali lu nonton bola MU yang sampai lu Zaman mau nunggu Van menit Gaal. terakhir. Udah lama banget, men. Zaman Van Gaal. Jose Mourinho lah boleh lah. Enggak, gue Fergie. Gue zaman Fergie yang nunggu sampai menit terakhir masih berharap gitu loh. Oke. Jose mah part the bus. Balik lagi, gue mau menyoroti kegagalan Arteta dalam menyikapi taktik yang dibuat sama Amorim. Bahkan dia sebagai pelatih harusnya sadar ini pemain-pemain yang jadi jagoannya di masing-masing klub. Yeah. Cunha, Mbeumo, bahkan Sesko gitu loh yang diinginkan banyak klub Eropa di musim panas kemarin. Jadi ada satu masalah, dia tetap maksain Gyökeres sampai menit 62 ya? 62. Dan dia sadar kalau Gyökeres sudah nggak works. It doesn't work. Ya. Dari menit pertama it doesn't work. Yang ada scene dia lari di sayap, dari sayap kiri dia bawa bola terus dia mau cutting ke kiri terus nggak sukses, boleh kecuri dengan gampang. Itu menurut gua udah lu ganti lah pemain lu, itu udah parah banget lagi gitu. Temen-temennya nggak ada yang support. Bahkan gua ngelihat di sini ada berapa kali scene yang menurut gua mungkin bisa dibaca sama pelatih-pelatih Inggris lainnya. Jadi kebiasaan Arsenal adalah ngepung satu sisi permainan. Yeah. Jadi ada scene di mana itu Ben White di kanan, terus ada Gabriel, ada Zubimendi, ada Odegaard, ada Saka, dan Gyökeres terlibat di satu proses. Itu cuman ngepung Bruno, terus Cunha sama Dorgu. Yang which is harusnya mereka bisa menangkan pertandingan itu, bisa menangkan situasi itu. Tapi yang terjadi kemudian bola dibawa ke sayap, dan karena Gyökeres terlalu turun ke tengah, dia lambat naik ke atas, ketutup. Ini scene yang sering banget kita lihat ketika Højlund dimainin di Manchester United. Jadi menurut gue itu harus dirubah sih. Gue juga sekalian mau ngabarin pemenang dari kuis yang kita bikin kemarin di tempat nobar kita, hadiah menginap gratis di Rumah Rencana. Itu pemenangnya, pertanyaannya siapa pemain Brazil yang pernah bermain buat Manchester United. Itu ada 2 orang yang benar jawab, Rafael da Silva, Fabio da Silva, Anderson, Anthony. Penjawabnya adalah @Nico Satria 5813. Plus satu lagi Riserco Official 6754. Jawabannya Kleberson, Rafael da Silva, Fabio da Silva, sama Anthony dos Santos. Congrats guys. Nama Instagramnya Juanet Wardcott. Oke, selamat. Nanti bakalan dihubungin sama admin Porosalang. Udah itu Oke. aja. Namanya Alek. Namanya Alek. Oke, itu aja mungkin. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Ini Porosalang. Semoga Arsenal. Try more. Kameramen kenapa? Ntar lu. Nanti dipotong. Rusak. Enggak, soalnya gue dari tadi gerak-gerak. Itu bisa dijadiin blunder tuh.
Iya. blooper